Ini aja Mas, kalau kamu bisa hidupkan mobil ini, coffee shop ini untukmu, dan aku rela jadi istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya satu penghinaan kecil bisa mengubah hidup seseorang selamanya, apa yang akan terjadi jika penghinaan itu justru ditujukan kepada orang yang paling tidak pantas menerimanya? Dan bagaimana bila orang yang kita remehkan ternyata menyimpan kekuatan yang sama sekali tidak kita duga? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Sore itu di Semarang, rintik hujan jatuh perlahan di parkiran belakang sebuah coffee shop mewah bernuansa kayu dan kaca. Lampu kuning di sepanjang dinding memantulkan cahaya hangat, namun suasana di dalam sama sekali tidak sehangat itu. Aji berdiri terpaku di balik meja bar. Kedua tangannya masih memegang lap microfiber. Napasnya terasa berat. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh bosnya. Mira, kalau kamu begini terus, Ji, aku bisa ganti kamu kapan saja. Ngerti? Nada suaranya tinggi, tajam, dan menusuk seperti pecahan kaca. Para pegawai yang lain menunduk, pura-pura sibuk, tapi jelas terlihat sorot mata mereka mencuri pandang, menikmati drama kecil itu. Aji menelan ludah. Ia tidak membantah, meski tidak satu pun kesalahan hari ini benar-benar fatal. Ia hanya terlambat menyajikan kopi 3 menit untuk pelanggan VIP. 3 menit, waktu yang bahkan tidak cukup untuk menenangkan hati yang sedang remuk. Maaf, Bu, suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh alunan musik jazz di dalam ruangan. Namun Mira tidak ingin mendengar. Wanita berusia awal 30-an itu menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan yang menyeratkan. Kau bukan siapa-siapa. Penampilan Mira seperti biasa, elegan, mewah, dengan lipstik merah yang membuat wajahnya terlihat semakin tegas. Ia janda kaya yang terkenal selektif dalam memilih siapa yang pantas berada di dekatnya. Dan bagi Mira, orang seperti Aji ada jauh sekali di bawah standar itu. Sudah. Jangan banyak alasan. Bentaknya. Pulang saja. Aku tidak mau lihat muka kamu dulu. Aji menunduk, memegang apron di pinggangnya erat-erat. Baik, Bu. Ia melangkah keluar dari pintu belakang, menuju parkiran yang setengah becek. Namun ia tidak tahu bahwa beberapa langkah lagi, hidupnya akan berubah selama-lamanya. Hujan turun sedikit lebih deras ketika Aji menutup payungnya di dekat tempat sampah. Suasana parkiran sepi. Hanya ditemani suara air jatuh ke genangan dan lampu-lampu mobil yang memantul lembut. Dari kejauhan, suara sepatu hak tinggi mendekat. Mira. Dengan mantel tebal dan rambut yang setengah basah, ia berjalan cepat menuju mobil SUV hitamnya yang mewah. Sesampainya di pintu pengemudi, ia menghela napas panjang dan menekan tombol start. Tidak ada reaksi. Ia mencoba lagi. Masih tidak ada. Ya ampun. Mira memukul setir dengan frustrasi. Aji yang mendengar itu refleks menoleh. Naluri lamanya sebagai anak montir bangkit. Meski hatinya masih panas karena hinaan barusan, tubuhnya tetap bergerak. Bu, mobilnya kenapa? Mungkin saya bisa. Tidak. Mira langsung memotong tajam. Jangan sentuh mobilku. Kamu tahu apa tentang mesin selain mengotori? Hujan menetes perlahan di wajah Aji. Kata-kata itu menyayat lebih dalam dari percikan dingin air hujan. Pegawai lain keluar dari pintu samping, berteduh sambil menonton dari kejauhan. Astaga, mobilnya mogok. Iya. Tapi masa Aji yang mau bantu? Kocak banget. Hahaha, mobil ratusan juta mau diperbaiki bartender. Bisa jebol itu mesin. Tawa kecil terdengar. Mira mendongak. Wajahnya penuh kejengkelan dan rasa ingin mempertontonkan sesuatu. Ia melipat tangan di dada, menatap Aji dari ujung rambut sampai kaki. Tajam. Merendahkan. Menilai. Lalu ia berkata dengan nada setengah mengejek. Begini saja, Ji, kalau kamu bisa hidupkan mobil ini. Ia jeda sejenak, bibirnya membentuk senyum sinis. Aku rela jadi istrimu. Tawa pecah. Pegawai lain menutup mulut menahan geli. Ada yang menunjuk Aji. Ada yang berkedip-kedip mengejek.
Seolah seluruh dunia sedang mengarah ke satu titik, menghina satu orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Aji diam. Tidak bereaksi. Tidak tertawa. Tidak tersinggung secara meledak-ledak. Yang ia lakukan hanya menghela napas. Dalam. Sangat dalam. Baik, Bu, jawabnya lirih, namun jelas. Semua tawa mendadak berhenti. Mira mengerutkan kening. Baik, apa? Aji berjalan maju perlahan, melewati genangan air, berdiri tepat di depan Mira. Baik, Bu. Izinkan saya coba. Keheningan menyelimuti parkiran. Hanya suara hujan yang tersisa. Mira ingin tertawa lagi, tapi entah kenapa, ada sedikit getaran di dadanya. Ada sesuatu di mata Aji yang berbeda. Bukan tatapan menantang. Bukan tatapan marah. Tapi tatapan orang yang sudah terlalu sering direndahkan. Namun tetap memilih bersikap baik. Dengan malas, Mira memberi isyarat tangan. Terserah. Ayo tunjukkan kemampuanmu. Aji membuka kap mobil perlahan. Pengalaman masa kecilnya, tahun-tahun mengotak-atik mesin bersama ayahnya, kembali berputar di kepalanya. Ia meraba beberapa kabel, memeriksa relay starter, mendengarkan suara lirih dari mesin, lalu mengusap bagian yang tertutup debu. Gerakannya tenang, presisi. Tidak seperti orang yang hanya coba-coba. Mira memperhatikan tanpa kedip. Pegawai lain mundur sedikit, mulai merasakan sesuatu. Ada aura yang berbeda. Ada keseriusan yang tak mereka duga dari seorang bartender biasa. 5 menit berlalu. Aji menutup kap mobil, berdiri di samping pintu pengemudi. Silakan dicoba, Bu. Mira memutar bola mata. Ia duduk, menekan tombol start, dan mobil menyala dalam satu sentuhan. Semua orang refleks tersentak. Pegawai-pegawai terbelalak. Mulut Mira terbuka lebar. Tidak percaya. Suara tawa mereka yang tadi keras, kini hilang seketika. Aji berdiri diam, basah oleh hujan, menatap lampu mobil yang menyala terang. Tanpa sombong. Tanpa bangga. Tanpa menuntut apapun. Hujan turun semakin deras. Dan di tengah suara rintiknya, Mira hanya bisa berbisik. Bagaimana kau bisa? Aji menunduk sopan. Sekedar pengalaman, Bu. Hanya itu. Tanpa menunggu jawaban, ia membalikkan badan, berjalan perlahan meninggalkan parkiran. Meninggalkan Mira dalam keterkejutan yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Malam itu, di bawah hujan, takdir mereka baru saja berubah arahnya. Dan Mira belum tahu bahwa lelaki yang baru saja ia hina itu sebenarnya jauh lebih berharga daripada semua mobil mewah dan harta yang pernah ia miliki. Hujan mulai mereda menjadi rintik kecil, namun genangan air di parkiran belakang masih memantulkan lampu-lampu kuning dari coffee shop. Suasana yang tadinya penuh tawa mengejek kini berubah menjadi bisik-bisik penasaran. Semua berdiri di bawah naungan atap seng, mengintip dari jauh untuk melihat apa yang akan dilakukan Aji selanjutnya. Aji berdiri di samping mobil putih milik Mira, SUV mahal yang bahkan kaca spionnya lebih berharga daripada gajinya sebulan. Kap mesinnya terbuka, memperlihatkan komponen yang bagi kebanyakan orang terlihat rumit, tetapi bagi Aji, itu semua bukan hal asing. Namun sebelum ia menyentuh apapun, suara sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Tok, tok, tok. Mira berjalan dengan angkuh, meski hujan membuat rambutnya sedikit basah. Aromanya masih wangi, parfum mahal yang kontras dengan udara apek parkiran belakang. Ia menyilangkan tangan, menatap Aji dari kepala hingga kaki. Aku nggak percaya kamu nekat juga maju, katanya sambil tersenyum sinis. Apa kamu pikir ini film? Kamu sentuh saja bagian mesin yang salah, mobil ini rusak permanen. Kamu mau tanggung jawab? Aji menghela napas pelan. Luka di hatinya masih segar. Makian, hinaan, dan feedback kasar Mira minggu lalu masih terngiang. Tapi ia tidak melangkah mundur. Kalau saya bisa bantu, saya bantu, jawabnya tenang. Pegawai lain mulai tertawa kecil, pelan-pelan, seperti nyamuk di malam hari. Lihat nih, sok jadi pahlawan. Awas nanti mobilnya meledak, Ji. Mira, yakin mau percaya sama bartender kere begini?
Namun Aji tetap diam. Bukan karena takut, tapi karena sudah terlalu sering mendengar ejekan seperti itu sepanjang hidupnya. Baginya, itu hanya suara yang lewat lalu hilang. Mira mendekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Aji. Dengar baik-baik. Nada bicaranya berubah dingin. Kalau mobil ini tambah rusak, aku pecat kamu. Detik itu juga. Aji menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di coffee shop itu, ia benar-benar melihat sisi Mira yang sebenarnya. Seseorang yang memandang dunia sebagai kelas atas dan kelas bawah, dan ia menganggap dirinya berada di puncak. Kalau saya berhasil, tanya Aji tanpa gentar. Mira tersenyum, seperti seseorang yang yakin tidak akan kalah. Kau dengar tantanganku tadi, kan? Aku rela jadi istrimu. Ia terkekeh meremehkan. Sebelum itu terjadi, neraka membeku dulu. Tawa pegawai lain pecah lagi, lebih keras. Aji tidak membalas. Ia hanya menunduk sejenak, menarik napas panjang, dan menenangkan dirinya. Bukan karena mudah tersinggung, justru sebaliknya. Karena ia tahu, jika ia bicara dengan emosi, ia tidak akan mampu melakukan apapun. Saat Aji akhirnya menyentuh kap mobil, sesuatu dalam dirinya berubah. Matanya tidak lagi memancarkan ketakutan atau harga diri yang terluka. Yang terlihat adalah fokus total, seperti seseorang yang sedang kembali pada sesuatu yang pernah ia tinggalkan lama. Ia membuka kotak kecil dari sakunya. Isinya hanya obeng kecil, solder mini, dan beberapa alat elektronik jadul. Pegawai di belakang berbisik, "Ji, lo bawa alat beginian tiap hari? Buat apa?" Aji hanya tersenyum tipis. Kebiasaan lama. Mira mengangkat alis. Hahaha. Apa itu? Peralatan sulap. Aji tidak menanggapi. Ia menunduk, memeriksa kabel-kabel mesin dengan ketelitian seorang teknisi profesional. Tangan Aji bergerak cepat. Terlalu cepat untuk ukuran bartender biasa. Ia membuka sedikit bagian sambungan kabel, memeriksa aki, lalu melakukan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Menyambung satu jalur, melepas jalur lain, dan memperbaikinya hanya dengan alat seadanya. Mira melipat tangan, mulai tampak tidak sabar. Aji, jangan main-main. Kamu bisa bikin mobil ini short. Aji menutup kap perlahan. Selesai. Hening. Bukan hening biasa, tapi hening seperti udara yang menahan napas. Selesai apanya? Mira mendengus. Kamu bahkan gak pakai alat lengkap. Coba nyalakan, ucap Aji tenang. Yakin? Mira menatapnya tajam. Kalau nggak nyala, kamu. Coba saja, ulang Aji. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Mira terdiam sejenak. Bukan sombong, bukan menantang. Tapi pasti. Mira masuk ke dalam mobil, memutar kunci. Brrrr. Mesin bergetar. Semua pekerja menegakkan tubuh. Brrrrrrrrrmm. Mesin menyala sempurna, lebih mulus daripada sebelumnya. Dan parkiran itu langsung membeku. Tawa lenyap seketika. Bisikan hilang. Mira terpaku di dalam mobil, matanya melebar tidak percaya. Beberapa pegawai jatuh rahang. Ada yang menutup mulut. Ada yang mundur satu langkah seperti baru melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Aji hanya berdiri diam. Tidak sombong. Tidak membual. Hanya menatap hasil kerjanya dengan tatapan kosong yang bercampur lega dan luka. Mira keluar dari mobil dengan langkah pelan. Wajahnya tidak lagi penuh arogansi, tapi syok. Kamu. Suaranya serak. Bagaimana bisa? Kamu itu cuma bartender. Aji menatapnya dengan mata yang sudah tidak memendam amarah, hanya kelelahan. Saya pernah bukan cuma bartender. Mata Mira berkedip cepat. Saya dulu. Aji terdiam sejenak. Orang yang Anda remehkan ini, pernah membangun lebih dari yang Anda kira. Para pegawai mulai saling pandang. Tidak ada yang berani bicara. Mira menelan ludah, wajahnya kehilangan warna. Aji, siapa kamu sebenarnya? Aji tidak menjawab. Ia berjalan perlahan melewati Mira dan semua pegawai lain, membiarkan hujan membasahi rambut dan pakaiannya. Setiap langkahnya terasa begitu berat, seolah ia sedang menanggung beban masa lalu yang selama ini ia sembunyikan.
Dan di belakangnya, Mira berdiri tanpa suara, memandangi punggung Aji yang menjauh. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus bersikap apa. Karena hari itu, di parkiran kecil yang sepi dan bau tanah basah, seorang pria yang ia hina habis-habisan baru saja menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Bahwa tidak semua orang sederhana berarti tidak berharga. Dan sejak momen itu, hidup mereka tidak akan pernah lagi sama. Hujan akhirnya benar-benar berhenti. Udara malam berubah dingin, menusuk kulit, namun yang menggigil bukan tubuh para pegawai, melainkan hati mereka yang masih sulit menerima apa yang baru saja terjadi. Aji berjalan sendirian menuju ruang kecil tempat ia biasa menyimpan tas kerjanya. Lampu lorong yang remang-remang membuat bayangannya terlihat panjang, seperti mengiringinya bersama masa lalu yang terus membuntuti. Di belakangnya, beberapa pegawai masih mengintip dari jauh, berbisik seolah membicarakan makhluk aneh. Gila, itu mobil mahal, kan? Iya. Dan dia benar-benar benerin cuma pakai obeng receh. Aji itu sebenarnya siapa sih? Kok bisa segitu jagonya? Namun tidak ada satupun yang berani mendekat. Bukan karena takut, tapi karena malu. Mereka baru saja menghina orang yang jelas jauh lebih mampu dibanding mereka. Di balik ruang penyimpanan barang, Aji duduk di bangku kayu tua yang sudah banyak retaknya. Ia menatap tangannya, tangan yang barusan bekerja dengan cekatan. Tangan yang selama ini hanya memegang shaker, gelas, dan botol sirup. Aku pikir aku bisa berhenti, gumamnya lirih. Tapi dunia selalu punya cara buat narik aku balik. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Ada rasa sesak. Bukan bangga, bukan senang, tapi takut. Takut masa lalu datang lagi. Takut pintu yang sudah ia kunci rapat-rapat terbuka kembali. Takut semua orang tahu siapa dirinya sebenarnya. Karena Aji bukan hanya bartender. Ia pernah, lebih dari itu. Jauh lebih. Tidak lama kemudian, langkah kaki seseorang terdengar memasuki ruangan. Tok, tok, tok. Suara sepatu hak tinggi. Aji tidak perlu menoleh untuk tahu siapa pemiliknya. Aji. Suara itu pelan, jauh berbeda dari biasanya. Aji menarik napas, menurunkan tangannya, dan menatap Mira yang berdiri di ambang pintu. Tanpa riasan yang sempurna, tanpa sikap arogan, tanpa tawa menghina. Hanya wajah bingung, dan sedikit takut. Boleh aku bicara? Tanyanya ragu. Aji mengangguk kecil. Mira melangkah masuk perlahan, seperti seseorang yang memasuki wilayah asing. Ia berdiri beberapa meter dari Aji, tidak berani mendekat terlalu jauh. Aku nggak ngerti apa yang barusan terjadi. Suaranya bergetar. Kamu, kok bisa benerin mobil itu? Padahal mekanik pun belum tentu bisa nyentuh jalur elektroniknya dengan tepat. Aji menunduk sebentar. Karena saya pernah belajar. Belajar dari mana? Mira mencondongkan tubuh. Bingung. Kamu lulusan SMK otomotif. Aji menggeleng. Lalu, keheningan memenuhi ruangan kecil itu. Seolah waktu ikut menahan napas. Aji akhirnya membuka mulut. Saya dulu bukan bartender. Ia menatap lurus ke mata Mira. Dulu, saya teknisi elektronik otomasi. Dan, kepala tim. Mira terbelalak. Kepala tim? Di mana? Aji menelan ludah. Perusahaan manufaktur besar. Saya pernah menangani mesin industri, robotik, dan unit-unit kompleks. Ruangan itu serasa membeku. Mira kehilangan kata. Ia bahkan tidak mampu berdiri diam. Kakinya lemas dan ia tanpa sadar bersandar pada meja. Kenapa? Kamu kerja di sini? Jadi bartender? Dengan kemampuan kayak gitu? Ia menggeleng bingung. Itu, nggak masuk akal. Aji hanya menatap lantai. Yang tersisa kini hanyalah bayangan-bayangan masa lalu. Ada kejadian yang bikin saya berhenti, jawabnya lirih. Sesuatu yang terlalu berat. Mira ingin bertanya lebih jauh. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi wajah Aji mengatakan itu cerita yang belum siap diceritakan. Mira terdiam sejenak, lalu menarik kursi kayu dan duduk di depannya. Aji, katanya pelan. Aku mau minta maaf. Aji mengangkat wajah, sedikit terkejut.
Aku sudah terlalu sering meremehkan kamu. Menganggap kamu cuma orang kecil. Mata Mira merendah. Padahal ternyata kamu jauh lebih dari yang aku kira. Aji menghela napas pelan. Saya nggak butuh kamu minta maaf, katanya lembut. Saya cuma... Ia berhenti sejenak, matanya terlihat berkabut. Nggak mau orang lain ikut terseret masalah saya. Maksudnya? Aji berdiri, mengambil tasnya, lalu berjalan melewati Mira. Tantanganmu tadi. Aji berhenti di ambang pintu. Kita anggap tidak pernah terjadi. Mira mendongak cepat. Kenapa? Kamu kan menang. Harusnya kamu. Ia tidak melanjutkan. Tidak berani. Aji menatapnya sejenak. Tatapan yang sulit dibaca. Campuran lelah, takut, dan sesuatu yang tersembunyi. Saya bukan orang yang kamu pikir, ucapnya pelan. Dan saya nggak mau kamu tersangkut dengan hidup saya. Aji melangkah keluar. Namun sebelum pintu tertutup. Aji, panggil Mira. Aji menoleh. Mira berdiri, cemas. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Ketertarikan, dan rasa bersalah. Aku nggak akan biarin kamu pergi begitu saja, katanya mantap. Aji menatapnya, bingung. Mulai hari ini, aku bakal cari tahu siapa kamu sebenarnya. Aji terdiam. Wajahnya menegang. Tidak ada yang lebih menakutkan baginya selain itu. Mira tidak tahu bahwa kebenaran tentang masa lalu Aji bukan sesuatu yang manis. Bukan sesuatu yang bisa diterima dengan mudah. Dan jika ia terus mencari, Mira akan menemukan kebenaran yang bahkan Aji sendiri ingin hapus dari hidupnya. Lanjut part 2 komen di bawah ya.